Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di saluran nematologi. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan mengenai cara untuk mendapatkan nematoda dari tanah. Jadi ini yang disebut dengan ekstraksi nematoda. Kita akan bicarakan teknik yang menurut saya termasuk paling sederhana, paling mudah dilaksanakan baik di laboratorium ataupun di rumah. Dan dalam hal ini kita akan mengerjakannya di rumah saya. Saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Yang pertama-tama kita perlukan adalah sebuah nampan seperti ini, ya. Jadi apa saja bentuknya, ukurannya juga tidak terlalu jadi masalah. Dan Anda perhatikan di sini ada penghalang yang membuat nanti ini kalau diletakkan itu akan berjarak dengan bagian bawah. Nah, kemudian kita juga memerlukan sebuah nampan, ya, sebuah nampan begini. Ini nanti akan diletakkan seperti ini, ya. Jadi nampannya harus cukup untuk ditempati saringan ini. Ya. Lalu langkah pertamanya adalah kita siapkan tisu. Ya. Tisu ini akan dihamparkan ke saringan. Ya, kita sebut saja ini saringan, ya, atau keranjang ini. Nah, tisu ini bisa kita biasanya tisu yang dijual di pasaran itu 2 lapis. Jadi kita pisahkan lapisannya dan dipakai masing-masing. Agak susah. Nah, gini. Dan Anda lihat saja, kalau misalnya ternyata berlubang-lubang, ya, maka lebih baik 2 lapis. Tetapi kalau ternyata dipisahkan ini masih cukup bagus, maka kita gunakan 1 lapis. Dan ini dihamparkan di dasar saringan. Nah, ini sudah kita katakan siap. Dan perhatikan juga bahwa bagian tisu itu menutupi, naik ke atas sedikit, ya, naik ke atas dari dasar, naik ke atas sedikit dari saringan ini. Nah, selanjutnya adalah menempatkan tanah di saringan ini, ya. Jadi ini sudah ada sampel tanahnya, ya, sudah kita siapkan. Lalu kalau tanahnya itu adalah tanah yang agak kering, ya, maka kita bisa langsung tebarkan di atas saringan ini, ya. Hati-hati jangan sampai ada tanah yang menyelip di sela-sela tisu dan saringan, karena itu nanti akan mengganggu. Nah, kalau ada gumpalan-gumpalan bisa dipecah dulu. Nah, ini ditebarkan merata ke seluruh permukaan tisu, ya. Jangan terlalu tebal, jadi ya kira-kira seperti ini, ya. Nah, ini sudah boleh dikatakan siap, ya. Selanjutnya adalah kita tempatkan keranjang ini ke nampan, ya. Dan Anda tempatkan
perangkat ini di lokasi yang aman, yang tidak terlewati, tidak tersenggol-senggol ya, entah di sudut-sudut rumah atau di mana terserah ya. Dan juga tidak terkena cahaya matahari langsung. Jadi ini kemudian kita akan tuangkan air ke sini. Tapi saya akan tunjukkan variasi lain dari cara ini ya. Variasinya itu seperti ini ya. Jadi kadang-kadang tisu ini itu ketika kita menaburkan tanah itu agak terlipat dan itu nanti akan mengganggu. Jadi supaya aman tisunya, maka tisu yang sudah kita hamparkan tadi dijepit atau ditumpuki keranjang yang lain ya, sehingga aman tisunya. Lalu kita tebarkan tanah di atas sini, nanti akan jatuh sendiri ke bawah. Selanjutnya ya sama, kita tempatkan di atas nampan seperti ini ya. Jadi di variasi yang lain saja ya. Baik, ini kembali ke perangkat yang ini ya. Langkah berikutnya adalah menuangkan air. Kita bisa menuangkan airnya ke sini, tetapi risikonya adalah tisunya bisa rusak mungkin ya, tembus, dan itu akan mengganggu sekali. Jadi saya akan lakukan menuang airnya lewat samping ya. Dan Anda perhatikan, pastikan bahwa air itu merendam tanah, membasahi tanah, tetapi jangan juga sampai sepenuhnya merendam. Cukup membasahi, dan ini akan bertahan kurang lebih 2 hari. Ya, kita akan biarkan perangkat ini selama 2 hari. Jadi jangan sampai airnya kering. Jadi begitu. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Membasahi tetapi tidak sampai merendam sepenuhnya. Nah, perangkat ini selanjutnya kita biarkan selama 2 hari. Ya. Ini adalah perangkat yang sudah kita biarkan selama 2 hari ya, atau paling kurang 24 jam. Nah, langkah berikutnya adalah kita angkat pelan-pelan saringannya ya. Ditiriskan kalau sudah. Kita pindahkan. Nah, selanjutnya ini tidak kita pakai lagi ya. Jadi kita sisihkan. Nematoda akan ada di sini ya, di tempat ini. Nah, berikutnya adalah menyaring ini. Jadi kita membutuhkan sebuah saringan ya. Saringan ini kalau di yang saya pakai ini ya, berukuran, ada tertulis di sini. Yang penting di sini adalah ukurannya 038 mm atau 38 mikron, tetapi tidak harus seperti ini. Anda bisa pakai yang ukurannya 50, 60, 70, tapi usahakan tidak lebih dari 100 mikron ya. Langkahnya adalah pertama kita siapkan nampan lain ya, tidak harus bentuknya seperti ini. Yang penting ini bisa dipakai untuk meletakkan saringan posisi miring seperti ini ya. Kemudian kita juga siapkan sebuah botol semprot ya, atau Anda bisa bekerja di sebuah dekat keran yang bisa memancurkan air dengan cukup deras ya. Pertama-tama kita basahi dulu saringannya supaya memudahkan proses. Oke, nah lalu air ini kita tuangkan ke saringan. Cukup dari bagian tengahnya, tidak perlu sampai ke atas ya. Bagian tengah ke bawah.
Nah, untuk memastikan bahwa nematodanya sudah terikut semua, saya bilas. Oke, selanjutnya jadi Anda perhatikan bahwa ini ada partikel-partikel yang nyangkut di saringan, dan nematodanya insya Allah akan tersangkut di saringan ini ya. Lalu kita semprot dari bagian atas sehingga air akan mengalir turun ke bawah. Ini tujuannya untuk membawa nematodanya yang tersangkut-sangkut di bagian atas akan terbawa ke bawah. Kalau rasanya sudah cukup, jadi ada tersisa sedikit air dan endapan di bawah, lalu kita siapkan sebuah botol seperti ini ya. Ini adalah botol, kalau yang saya pakai ini adalah botol tabung centrifuge yang berukuran 50 mili ya. Supaya aman saya siapkan nampan satu lagi, kalau tumpah jadi tidak terbuang ya. Oke, kita siapkan lagi sampai ini ada tersisa sedikit, lalu iya, ini diusahakan tumpahnya masuk ke dalam botol tabung ya. Ini memang pekerjaan yang harus hati-hati, jangan sampai tumpah. Oke. Iya. Selesai ya. Kita tutup dan jangan lupa menuliskan labelnya ya. Karena kalau labelnya lupa ditulis, Anda lupa, tidak bisa lagi memastikan ini sampelnya dari mana, maka ini boleh dikatakan secara ilmiah tidak bisa kita pakai ya sampel ini. Baik, saya kira itu. Nanti langkah selanjutnya adalah fiksasi ya. Saya akan tunjukkan lagi dalam video yang lain ya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.